Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti Deklarasi Kemerdekaan Pers Indonesia. Kepada Profesor Komarudin Hidayat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Izinkanlah saya ingin menyapa beberapa tamu VIP di sini. Pertama, Bapak Menko PMK, Pak Muhammad Iskandar, mewakili Presiden. Terima kasih. Kemudian Menteri Komdigi, Ibu Mutia, dan Pak Wamen, Nezar Patria. Terima kasih. Di sini juga ada Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Bapak Yandri Susanto, kemudian Menteri Kreatif Pak Tengku Rifai, dan baru saja datang Ketua MPR Dara Muzani. Izinkan saya di sini ingin menyampaikan beberapa konstituen kami, karena posisi saya sebagai Ketua Dewan Pers sehingga saya perlu mengenalkan setidaknya secara sekilas saja bahwa anggota Dewan Pers itu sekarang konstituennya ada 11. Yang paling tua itu PWI sebagai kakak senior, tapi kemudian ada adiknya bermunculan. Di sini ada ATVSI Bapak Imam Sujarwo, kemudian mewakili ATVLI Bambang Sartono, ada lagi SMSI Saudara Firdausi, CMSI Saudara Teguh Sartono, dari AMSI Pak Waluyo Tiatmiko, Pak Wahyu Tiatmiko, kemudian dari PRSNI Pak Rafiq, dari SPF YPI, dan kawan-kawan Forum Pemret yang semua ada simbolnya di sini gitu. Jadi simbol yang paling utama setelah Dewan Pers itu PWI karena paling senior. Karena paling senior maka dia dikasih kerjaan yang pokok gitu. Karena paling senior. Sementara adik-adiknya nanti berkembang gitu. Dan sekalian, sungguhnya saya tidak ingin menyampaikan deklarasi karena deklarasi pers kemarin sudah disampaikan di forum konvensi kemarin dan sudah diserahkan dokumentasinya resmi kepada Menteri Komdigi. Saya ingin menyampaikan sekedar sambutan saja, dan itu pun berapa yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh Ketua Panitia PWI, jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi setidaknya ada 3 hal tadi yang disampaikan yang sejalan dengan kondisi pers saat ini. Pertama apa? Bagi generasi baby boomer seperti saya, itu merasakan, menyaksikan bagaimana pers itu betul-betul tumbuh sebagai medium pendidikan publik dan pejuang idealisme. Saya ingat sekali dulu ketika masih jadi mahasiswa, tinggal di asrama, kalau pagi-pagi itu berebut surat kabar. Dan orang-orang itu nunggu datangnya agen-agen penyalur surat kabar. Jadi surat kabar itu betul-betul mengarahkan, mengendalikan, memimpin arahnya informasi masyarakat sebagai gatekeeper. Dia tumbuh bersama perjuangan bangsa. Itu satu tadi sudah disebutkan oleh Cak Munir. Nah, dalam perkembangannya kemudian pers itu pelan-pelan digusur oleh informasi dengan logika bisnis. Sehingga yang menonjol itu sekarang bisnis informasi. Bisnis informasi didukung oleh basis, oleh digital dan juga AI, dan media sosial ini telah menjadi hiburan mainan utama masyarakat. Sehingga hasil penelitian kami mengatakan pelanggan pembaca surat kabar itu menurun drastis. Orang sudah merasa cukup dengan media sosial, dengan medium handphone.
Orang bangun tidur tidak menunggu datangnya surat kabar, tapi bangun tidur langsung pegang HP ingin melihat informasi. Dan informasi HP itu banyak sekali. Salah satu cirinya kalau pers itu lebih rasional, objektif, bertanggung jawab. Kalau media sosial itu betul-betul menuruti, memanjakan selera pembacanya, maka yang menonjol adalah sajian emosional, kadang-kadang sensasional. Dan karakter dari bisnis itu adalah mengejar penonton. Jadi di mana pemirsa banyak, maka iklan akan lari ke sana, buying audience. Sehingga dengan demikian, karena logika bisnis itu buying audience, karena audiensnya banyak di medsos, maka ini mengurangi jatah revenue yang semula masuk ke media pers, sekarang pindah kepada media sosial. Akibatnya apa? Akibatnya tadi dikatakan bahwa media pers konvensional dari segi bisnisnya mengalami declining. Hari ini tidak ada perusahaan pers yang tidak melakukan PHK pada karyawannya. Dan inilah salah satu keprihatinan kami pada momen ini perlu kami sampaikan. Oleh karena itu kami juga mengharapkan bagaimana intervensi campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan, agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial, tapi juga ikut mempertahankan tegaknya suburnya pers. Dan media sosial yang didukung oleh AI dan teknologi ini, memang ini satu fenomena global, tidak hanya di Indonesia. Ini satu ekosistem baru yang tidak ada presiden sebelumnya. Oleh karena itu, semua kawan-kawan insan pers hendaknya menyadari ini dan bagaimana untuk mencari solusi. Saya gembira di tengah suasana HPN ini, walaupun ada keprihatinan dari insan pers, tapi ada antusiasme, ada semangat luar biasa bagaimana menjaga setidaknya integritas, profesionalisme dan etika pers. Ini kami rasakan betul. Jadi yang ketiga, tadi juga disebutkan dan Bu Menteri juga barangkali mengatakan salah satu yang diharapkan dari pers itu adalah menjaga trust. Sekarang ini masyarakat trust pada pers masih tinggi, tapi lebih sibuk menikmati medsos gitu. Jadi mereka termanjakan oleh media sosial, tapi kalau ada masalah-masalah yang krusial, orang tetap ingin bertanya pada pers. Nah, oleh karena itu pers diharapkan tetap menjaga trust. Trust itu hanya muncul didukung oleh satu profesionalisme. Kalau insan pers tidak profesional, maka trust akan menurun. Profesionalisme. Kemudian profesionalisme ini didukung oleh objektivitas, cover both side. Oleh karena itu tidak bisa media sosial pers tanpa melakukan check and recheck. Dan ini kami rasakan di Dewan Pers implikasinya ketika pers ini mengabaikan profesionalisme dan juga objektivitas. Setiap hari yang masuk laporan pengaduan pada desk pengaduan Dewan Pers itu sehari at least 10 pengaduan. Dihitung aja kalau sehari 10 setahun berapa. Yaitu terjadi dispute, ada orang yang mengadu jadi korban dari pemberitaan media sosial dan jurnalistik. Nah, ini yang kami mediasi. Sebagian akibat dari kurangnya profesionalisme. Di samping memang ada berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga Yang ketiga adalah menjaga etika. Jadi profesionalisme, objektivitas, dan etika ini prasyarat minimal sekali agar pers mendapatkan trust bagi publik. Sebab saudara sekalian, informasi sekarang ini sangat dominan pengaruhnya dalam mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku masyarakat. Kita membutuhkan udara yang jernih, yang bersih untuk kita hirup, membutuhkan makanan dan air yang jernih untuk kita konsumsi, sebagaimana kita membutuhkan informasi yang sehat untuk kita konsumsi. Jadi peranan
Informasi, makanan, minuman, udara itu sesungguhnya menjadi konsumsi tiap hari. Dan kita memerlukan informasi yang jernih. Oleh karena ini trust, integritas, profesionalisme, objektivitas, dan etika ini hendaknya kita jaga bersama. Terakhir kami sampaikan terima kasih pada pemerintah, CQ Menteri Komdigi yang selama ini telah banyak memberikan perhatian, kooperatif, bantuan, dan ke depan berlandaskan dan meninjau mengingat hasil konferensi kemarin, ke depan rasanya ada beberapa agenda yang perlu kita duduk bersama antara insan pers, Dewan Pers, dan Kementerian Komdigi untuk melanjutkan beberapa aspirasi yang muncul dari insan pers dan tokoh-tokoh yang hadir kemarin. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman dengan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung PT Astra International Tbk yang akan ditandatangani oleh Boy Kelana Subroto selaku Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk. Selanjutnya, Yayasan Arta Graha Peduli oleh Roni LHDL selaku Ketua Umum serta Kendection selaku Ketua 1. GAPKI, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia oleh Sekjen Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia, Hadi Sugeng. Kepada yang kami sebut namanya, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung, dan kami juga mengundang Bapak Ahmad Munir selaku Ketua Umum PWI Pusat juga untuk naik ke atas panggung untuk bersama-sama menandatangani nota kesepahaman. Baik, kita akan bersama-sama untuk memulai penandatanganan nota kesepahaman dalam hitungan sampai ketiga. 1, 2, 3. Hadirin yang berbahagia, boleh berikan tepuk tangan yang meriah tentunya kepada ketiga lembaga yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Selanjutnya berkenan juga nanti kami undang untuk bisa berfoto bersama. Mohon izin untuk mengabadikan momen berharga ini. Lihat ke kamera, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Berkenan tentunya untuk bisa mengabadikan di area sebelah kiri. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami juga persilakan untuk kembali ke tempat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.